Pernahkah kau merasa putus asa? Merasa takdirmu terkunci dalam kemiskinan, dalam kegagalan yang tak ada habisnya? Aku merasakannya. Dan di malam itu, malam satu suro, aku diberi sebuah jalan pintas. Sebuah jalan pintas untuk meraih segalanya. Kekayaan, kesaktian, semua ada di genggamanku. Yang harus kulakukan hanyalah tidur di atas makam keramat. Hanya satu malam saja. Kakekku bilang, itu akan mengubah hidupku. Dia benar. Hidupku berubah. Tapi aku terbangun dengan sesuatu yang bukan milikku. Aku terbangun dengan tubuh yang bukan milikku. Kisahku ini adalah peringatan, sebuah pengakuan. Dan aku akan menceritakannya dari awal hingga akhir. Jika kau ingin tahu apa yang terjadi padaku dan apa yang aku temukan di dalam kegelapan makam itu, pastikan kau klik subscribe di Hilang Suara, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar di bawah. Karena malam ini, kau akan mendengar suara dari mereka yang telah hilang. Dan aku hampir menjadi salah satunya. Namaku Adam. Sebelum malam satu suro yang mengubah segalanya itu, aku hanyalah seorang pemuda biasa yang dihimpit masalah ekonomi. Lulus kuliah dengan nilai pas-pasan, pekerjaan sulit didapat. Aku mencoba semua cara. Melamar kerja, pinjaman daring, sampai jualan kecil-kecilan. Tapi seolah nasib sedang mempermainkanku, semua usahaku selalu gagal. Putus asa adalah teman setiaku. Aku merasa terjebak. Suatu hari, di tengah keputusasaan itu, sebuah ide muncul. Kakekku di desa. Aku tahu dia seorang sesepuh, orang yang sangat dihormati di kampungnya. Orang-orang sering berbisik tentang kekuatan dan ilmu gaib yang dimilikinya. Selama ini, aku selalu skeptis dengan hal-hal mistis seperti itu. Namun, di titik terbawah hidupku, aku berpikir, apa salahnya mencoba? Aku pun pulang ke desa. Saat aku tiba, kakek menyambutku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada tatapan kerinduan, tapi juga ada tatapan yang seperti sedang mengukurku. Seperti melihat sesuatu yang lebih dari sekadar cucunya. Dia melihat kegelapan di mataku, rasa frustrasiku. Malam harinya, di teras rumah yang sepi, kakek mulai bercerita. Bukan tentang kenangan masa kecil, melainkan tentang cerita-cerita kuno. Dia bercerita tentang malam satu suro. Malam di mana gerbang antara dua dunia terbuka. Di malam itu Adam, katanya sambil menatap langit gelap, ada kekuatan yang menunggu untuk diberikan. Kesaktian, harta, kekayaan, semua bisa kau raih, asal kau tahu caranya. Hatiku yang putus asa berdebar kencang. Kata-kata kesaktian dan harta itu terdengar seperti musik di telingaku. Aku bertanya, bagaimana caranya, Kek? Kakek tersenyum tipis. Senyuman itu bukan senyum bahagia, melainkan senyuman yang menyembunyikan ribuan rahasia. Tatapannya kembali mengukurku, seolah sedang menimbang-nimbang apakah aku pantas menerima rahasia ini. Dan di sanalah benih ketertarikan itu mulai tumbuh di dalam diriku. Aku tidak sadar bahwa aku sedang menginjakkan satu kakiku ke dalam sebuah jurang yang paling gelap. Malam itu, setelah kakek menceritakan tentang malam satu suro, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar. Kesaktian, kekayaan, ini terdengar seperti dongeng. Tapi entah kenapa, aku merasa kakek tidak bercanda. Aku memejamkan mata, mencoba melupakan kegelisahan, tapi aku terus teringat tatapan mata kakek yang penuh rahasia. Keesokan paginya, kakek memanggilku. Ia duduk di kursi kayu di teras, memandang kebun yang diselimuti kabut tipis. Dia tidak basa-basi. Adam, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kebutuhanmu, keputusasaanmu. Aku bisa membantumu. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Ada sebuah makam di dalam hutan. Katanya, suaranya pelan tapi tegas. Makam leluhur kita yang dikenal sebagai sang penjaga. Di malam satu suro, rohnya akan kembali dan mengizinkan siapapun yang berani untuk meminjam kekuatannya. Jika kau berani tidur di atas makam itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbit, kau akan mendapatkan kesaktian dan harta yang kau impikan. Mulutku ternganga. Ini adalah tawaran yang paling gila yang pernah kudengar. Tidur di atas makam demi kekuatan. Tapi ada syaratnya.
lanjut kakek. Matanya menajam. Kau tidak boleh beranjak sedikit pun dari makam. Tidak peduli apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, kau harus tetap di sana. Jika kau bangun sebelum fajar, kau akan membayar dengan harga yang jauh lebih mahal dari yang kau bayangkan. Ketakutan menyergapku. Kata-kata harga yang jauh lebih mahal itu bergaung di kepalaku. Aku membayangkan bayangan hitam, suara bisikan, dan hawa dingin makam. Ini bukan sekadar tantangan, ini sebuah taruhan dengan entitas yang tidak kukenal. Aku hampir menolak, tapi kemudian aku teringat tumpukan tagihan wajah kedua orang tuaku yang cemas dan semua kegagalanku. Godaan itu terlalu kuat. Aku akan melakukannya, Kek. Kataku, suaraku bergetar. Kakek tidak tersenyum. Dia hanya mengangguk pelan. Pikirkan baik-baik, Adam. Malam satu suro hanya tinggal 2 hari lagi. Setelah kau memutuskan, tidak ada jalan kembali. Dia benar, tidak ada jalan kembali. Aku sudah menempatkan diriku di persimpangan jalan paling berbahaya. Satu jalan menuju kekayaan dan jalan lainnya menuju jurang yang entah apa isinya. Dan aku sudah memilih jalanku. Aku tak tahu apa yang menantiku, tapi rasa putus asa sudah membutakanku. 2 hari terasa seperti 2 tahun. Aku mencoba bersikap normal, tapi pikiranku terus dihantui bayangan makam dan janji kesaktian. Setiap malam, aku bermimpi aneh tentang tanah basah dan bisikan-bisikan yang memanggil namaku. Aku mulai merasa ada sesuatu yang menarikku, sebuah tarikan tak kasat mata yang semakin kuat setiap jamnya. Tepat di sore hari malam satu suro, kakek memanggilku lagi. Di tangannya ada sebuah bungkusan kain putih yang sudah lusuh, warnanya kekuningan. Aromanya seperti tanah dan daun kering. "Ini," kata kakek dengan suara yang lebih serius dari biasanya. "Kain kafan. Gunakan ini untuk membungkus dirimu saat berbaring. Ini akan melindungimu dari hawa dingin, tapi selebihnya kau harus mengandalkan mentalmu." Dia juga memberikan sebuah lilin kuno. "Nyalakan ini di sisimu. Cahayanya akan menjadi satu-satunya yang kau lihat di tengah kegelapan." Aku menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti menerima undangan ke pesta kematian. Kakek menatapku dalam-dalam, matanya penuh penyesalan. "Adam, sekali lagi, pikirkan baik-baik. Kalau kau ragu, jangan pergi. Lebih baik miskin daripada kehilangan dirimu." Peringatan itu seharusnya membuatku mundur. Tapi tidak. Malah, itu terasa seperti tantangan. Aku mengangguk. "Aku siap, Kek." Kakek hanya bisa menghela napas. Dia lalu menunjuk ke arah hutan di belakang rumah. "Makamnya ada di sana. Ikuti saja jalan setapak itu sampai kau menemukan pohon beringin tua yang besar. Makam leluhur ada di bawahnya." Aku mulai berjalan. Aku mengenakan pakaian sederhana, menggenggam lilin dan kain kafan. Setiap langkah menuju hutan, udara terasa semakin dingin. Suara jangkrik lenyap digantikan keheningan yang mencekam. Saat aku memasuki area pohon-pohon besar yang menjulang, ada sensasi aneh yang kurasakan di punggungku, seolah ada sepasang mata yang sedang mengawasiku dari balik kegelapan. Aku berjalan terus, sampai akhirnya aku melihatnya. Pohon beringin tua raksasa yang akarnya menjuntai kemana-mana. Di bawahnya ada sebuah gundukan tanah yang diselimuti lumut. Itulah makamnya. Aku berhenti sejenak, menatap makam itu. Di sana, di depan mataku, ada jawaban atas semua masalahku. Atau ada akhir dari segalanya. Malam satu suro telah dimulai, dan aku sudah berdiri di depan gerbang takdirku sendiri. Dengan napas yang tercekat, aku membentangkan kain kafan di atas gundukan tanah makam yang lembab. Aroma tanah dan lumut menyeruak, menusuk hidungku. Aku mengambil lilin, menyalakannya dengan korek api, dan meletakkannya di dekat kepalaku. Nyala api kecil itu adalah satu-satunya cahaya yang melawani kegelapan hutan yang pekat. Aku berbaring di atas makam. Dinginnya tanah langsung menembus punggungku, seolah makam itu sendiri sedang mencoba menarikku ke dalam. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar gila-gilaan.
Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya ritual, hanya sebuah tantangan mental. Awalnya hanya ada suara jangkrik yang jauh dan desiran angin di dedaunan. Aku merasa sedikit lega. Mungkin ini tidak seseram yang kubayangkan. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Perlahan telingaku menangkap sesuatu yang lain. Bukan suara alam, melainkan bisikan. Awalnya samar, seperti gumaman dari jauh. Aku membuka mata, mencoba mencari sumber suara, tapi tidak ada apa-apa selain gelap. Bisikan itu makin jelas. Suaranya terdengar seperti bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan. Mereka memanggil namaku. Adam, Adam ... Suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang manis, lalu berubah menjadi suara perempuan tua yang mengerikan, dan kadang-kadang suara seorang pria yang berat. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, tubuhku tegang. Aku berpegangan pada kain kafan, mencoba untuk tidak bergerak. Aku teringat pesan kakek. Apapun yang kau dengar, jangan bangun. Bisikan itu semakin kuat, seolah ada sekelompok orang yang berdiri tepat di sekelilingku. Aku bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka tidak terlihat, tapi aku bisa merasakan hawa dingin yang menyelimutiku. Bisikan itu bukan hanya memanggil namaku, tapi juga mulai mengucapkan kata-kata aneh dalam bahasa yang tidak kumengerti. Kata-kata yang terdengar seperti mantra kuno. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini bagian dari ritualnya? Atau ini adalah harga yang harus kubayar? Aku menutup mata rapat-rapat, berharap semua ini hanyalah ilusi. Tapi suara-suara itu begitu nyata, dan mereka ada di sana, di sekelilingku, menungguku untuk bergerak. Aku tahu aku tidak boleh membuka mata, tapi rasa penasaran dan takutku saling bertarung. Aku tidak tahan. Perlahan, sedikit demi sedikit, aku membuka mata. Lilin di sampingku berkedip-kedip, cahayanya menari-nari dan membuat bayangan pohon terlihat seperti tangan-tangan raksasa yang mencakar langit. Di luar lingkaran cahaya lilin yang kecil itu, kegelapan terasa begitu pekat, seolah ada dinding hitam yang mengelilingiku. Tapi kemudian aku melihatnya. Gerakan. Di tepi lingkaran cahaya, sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat, terlalu cepat untuk sosok manusia. Aku refleks memejamkan mata lagi. Jantungku berdebar tak karuan, lebih kencang dari sebelumnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku, hanya bayangan dari pohon yang tertiup angin. Tapi kali ini, aku mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah manusia yang berat, melainkan suara gesekan dan seretan yang aneh, seolah ada sesuatu yang merangkak. Suara itu semakin dekat, semakin dekat. Aku merasakan sesuatu yang sangat berat sedang mengelilingi makam tempatku berbaring. Langkah seretan itu berhenti tepat di belakang kepalaku. Aku bisa merasakan napas dingin yang berbau tanah dan lumut. Aku bisa merasakannya di kulit kepalaku. Aku memohon dalam hati, berdoa agar fajar segera tiba. Aku mencoba tetap tenang, tapi seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Aku merasakan tekanan di bahu kananku. Sesuatu yang berat. Seperti ada yang mencoba menekanku lebih dalam ke tanah. Aku tahu itu bukan angin. Aku tahu itu bukan bayangan. Ada sesuatu di sini bersamaku. Dan dia sudah sangat dekat. Tekanan di bahuku semakin berat, seolah ada beban tak kasat mata yang mencoba menghimpitku ke dalam tanah. Aku tahu itu bukan ilusi. Aku bisa merasakan dinginnya, meskipun tidak ada wujud yang terlihat. Aku mencoba menggerakkan bahuku, tapi tubuhku kaku, seperti ada kekuatan besar yang menahanku. Lilin di sampingku berkedip liar, hampir padam. Aku mencoba mengabaikannya dan fokus pada pesan kakek. Jangan pernah bangun. Namun teror itu tidak berhenti di situ. Sensasi dingin yang merayap di punggungku itu perlahan turun. Aku merasakan jari-jari dingin seperti es merayap di betisku yang terbungkus kain kafan. Gerakannya sangat pelan, seolah sengaja membuatku merinding. Jantungku berdentum di dada, hampir keluar dari tempatnya. Aku menahan napas, rasa takut yang luar biasa merampas seluruh kendali tubuhku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hanya bisa keluar sebagai desahan pelan.
Aku tak berani membuka mata, takut apa yang akan kulihat. Tangan dingin itu terus meraba, merayap naik ke lututku, lalu ke paha. Aku bisa merasakan setiap sentuhannya. Sentuhan yang tidak manusiawi. Aku merasa sangat jijik, ingin menepisnya, tapi tubuhku terkunci dalam posisi terbaring. Tangan itu berhenti. Kemudian aku merasakan sebuah tarikan. Tarikan yang kuat pada kakiku, seolah ada yang mencoba menarikku turun ke dalam makam. Aku mencengkeram kain kafan dengan seluruh kekuatanku. Aku merasa makam di bawahku bergetar. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi tawa. Tawa yang terdengar sangat dekat, seolah berasal dari dalam tanah di bawahku. Tawa yang mengerikan, penuh kemenangan. Mereka tahu aku takut. Mereka tahu aku akan segera menyerah. Aku merasa ada satu jari yang menyentuh pergelangan kakiku. Rasanya seperti logam dingin. Lalu tarikan itu semakin kuat. Aku merasakan tubuhku mulai bergeser. Malam itu masih panjang dan aku tahu ini baru permulaan. Tarikan pada kakiku semakin kuat, membuatku bergeser sedikit demi sedikit ke arah ujung makam. Aku mencoba melawan, mencengkeram kain kafan dengan tangan yang sudah mati rasa, tapi itu tidak berguna. Aku merasa diriku ditarik, seolah ada ribuan tangan yang menarikku ke dalam tanah. Tiba-tiba, tarikan itu berhenti. Hening. Bisikan dan tawa itu lenyap. Hawa dingin yang menyelimutiku juga hilang. Aku terbaring di sana, terengah-engah, dengan jantung yang berdetak tak karuan. Apa yang terjadi? Apakah mereka sudah menyerah? Saat aku mulai merasa lega, sensasi yang lebih mengerikan datang. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan dari luar, tapi dari dalam. Tepat di dadaku, di area jantung. Rasanya seperti ada jarum es yang menembus kulitku dan meresap masuk. Awalnya hanya dingin, lalu berubah menjadi sensasi terbakar yang menyakitkan. Aku menggeliat, ingin berteriak, tapi rasa sakit itu membuatku tak bisa bersuara. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhku, dari dada, ke lengan, lalu ke kaki. Aku bisa merasakan setiap aliran darahku menjadi dingin. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku tahu ini adalah harga yang kakekku sebutkan. Seiring rasa sakit itu memuncak, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan lagi rasa sakit, melainkan sebuah kehadiran asing yang mengisi setiap sel di tubuhku. Aku merasa tubuhku tidak lagi menjadi milikku. Aku merasakan kesadaran lain, sebuah kesadaran yang sangat tua dan dingin, mencoba mengambil alih. Aku tahu aku kalah. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Dalam hitungan detik, aku merasakan kegelapan menyelimuti pikiranku. Cahaya lilin di sampingku mulai meredup, berkedip, lalu padam sepenuhnya. Mataku perlahan terpejam. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan di atas makam itu, tapi satu hal yang ku tahu saat itu. Aku telah kehilangan kesadaran dan sesuatu yang lain telah menemukannya. Aku terbangun. Rasanya seperti baru saja keluar dari mimpi paling kelam dalam hidupku. Mataku perlahan terbuka. Cahaya matahari sudah menembus dedaunan, menyelimuti hutan dengan sinar keemasan. Fajar telah tiba. Aku berhasil. Aku berhasil melewati malam itu. Aku bangkit dengan susah payah. Tubuhku terasa kaku dan berat, seperti habis tertimpa benda tumpul. Aku menyingkirkan kain kafan yang basah karena embun dan melipatnya. Aku berhasil. Aku mendapatkan kesaktian yang dijanjikan. Aku melihat lilin yang sudah padam di sampingku. Dingin. Tapi saat aku berdiri, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Bukan kesaktian, bukan kekuatan. Rasanya seperti ada yang salah. Aku menatap tanganku. Tanganku terlihat sama, dengan bekas luka kecil di jari telunjuk yang dulu pernah teriris pisau. Namun rasanya tidak sama. Rasanya asing, seolah-olah tangan ini adalah milik orang lain. Aku mencoba mengepalkannya dan rasanya aneh. Aku melirik ke sekeliling. Hutan terlihat sama, tapi terasa berbeda. Suara burung terdengar lebih nyaring, warna daun terlihat lebih tajam. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Aku mulai berjalan pulang. Langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Aku merasakan hawa dingin yang tak kunjung hilang di dalam tubuhku di sekitar dada.
Sensasi terbakar dari malam tadi sudah hilang, digantikan oleh rasa dingin yang menetap. Saat aku tiba di rumah kakek, dia sudah menungguku di teras. Tatapannya menatapku dari ujung kepala sampai kaki, matanya membelalak kaget. Dia terlihat pucat dan ada ekspresi ketakutan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Kamu kembali, katanya, suaranya serak. Dia tidak terlihat senang atau bangga. Dia terlihat takut. Iya kek, aku berhasil, kataku. Tapi kakek menggelengkan kepalanya perlahan. Air mata mulai mengalir dari matanya yang tua. Dia tidak berani mendekatiku. Siapa kamu? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku bingung. Ini aku Adam, cucu kakek. Tapi kakekku terus menggelengkan kepala, ketakutan yang luar biasa terpancar dari setiap gerak-geriknya. Dia tidak mengenaliku. Dan saat itulah aku mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Ada yang salah, sangat salah dengan diriku. Kata-kata kakekku, siapa kamu? Zrenia terus berputar di kepalaku. Aku melihat matanya yang ketakutan dan aku tahu itu bukan akting. Dia benar-benar tidak mengenaliku. Aku berlari masuk ke dalam rumah ke arah kamar mandi. Di sana aku melihat cermin. Aku menatap pantulanku. Wajahku terlihat sama, rambutku, bentuk hidungku. Semuanya persis seperti aku yang kukenal. Tapi ada yang berbeda. Sangat berbeda. Mataku. Sorot mataku tidak lagi memancarkan kehangatan atau rasa takut. Yang kulihat adalah sorot mata yang dingin, tajam, dan kosong. Seperti mata boneka porselen. Tatapannya asing, seolah-olah ada orang lain yang menatapku dari dalam cermin. Aku mencoba tersenyum, tapi senyumanku terlihat seperti seringai yang menyeramkan. Aku mencoba mengerutkan dahi, dan ekspresiku terlihat tidak alami. Ini adalah wajahku, tapi bukan jiwaku. Aku mengangkat tanganku dan menyentuh cermin. Pantulan itu juga melakukan hal yang sama, tapi sensasi yang kurasakan di jari-jariku adalah sensasi kesendirian yang luar biasa. Aku merasa seolah jiwaku berdiri di luar tubuhku sendiri, menjadi penonton yang tak berdaya. Dari luar kamar mandi, aku mendengar suara kakek. Dia berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya pelan dan bergetar. Dia sudah kembali, tapi bukan Adam yang kembali. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengepalkan tanganku, berusaha keras untuk mengendalikan tubuh ini. Tubuhku terasa aneh, seperti kostum yang terlalu sempit. Aku merasa ada bisikan-bisikan lain di dalam kepalaku. Suara-suara yang tumpang tindih dengan pikiranku sendiri. Aku menatap kembali pantulanku di cermin. Dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Di belakangku, di dalam cermin, ada bayangan yang berdiri. Bayangan itu sangat tua dan mengerikan dengan mata yang bersinar merah. Aku refleks berbalik, tapi tidak ada apa-apa di belakangku selain tembok. Saat aku melihat cermin lagi, bayangan itu hilang. Tapi aku tahu itu ada di sana. Aku tahu itu bagian dari diriku sekarang. Aku sudah pulang, tapi aku bukan lagi Adam yang sama. Aku keluar dari kamar mandi, terhuyung-huyung. Kakek menatapku dari kejauhan, matanya penuh kekhawatiran dan rasa bersalah. Aku mencoba memanggil namanya, tapi yang keluar dari mulutku adalah suara yang serak, berat, dan asing. Suara itu terdengar seperti suara orang tua yang sudah lama tidak bicara. Kakek. Suaraku bergetar. Itu bukan suaraku. Kakek menutup matanya seolah tidak sanggup melihatku lagi. Dia sudah mengambilnya. Dia sudah mengambilmu. Bisiknya. Aku merasa panik. Aku mencoba berbicara lagi, mencoba mengucapkan kata-kata yang familiar. Aku mencoba bilang, aku baik-baik saja. Tapi yang keluar dari mulutku adalah serangkaian kata-kata yang tidak kumengerti. Seperti bahasa kuno yang mengalir begitu saja. Aku berusaha menghentikannya. Tapi lidahku seolah bergerak sendiri. Aku merasakan sensasi aneh di tenggorokanku. Seolah ada sesuatu yang mengendalikan pita suaraku. Aku menoleh ke arah kakek dan aku melihatnya menangis. Dia menundukkan kepala, tidak berani menatapku. Apa yang terjadi padaku, kek? Apa yang terjadi? Teriakku, tapi suaraku malah mengeluarkan nada tinggi dan melengking yang mengerikan.
Aku terperanjat mendengar suaraku sendiri. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, mencoba membungkam suara itu. Kakek mengangkat kepalanya. Dia ada di sana, di dalam dirimu. Dia yang mengendalikan. Roh leluhur itu, dia mencari wadah baru. Dia tidak memberimu kesaktian, dia menukar jiwamu dengan miliknya. Adam yang asli terjebak. Tubuhku terasa dingin. Kata-kata kakekku menusuk sampai ke tulang. Aku menukar jiwaku? Demi apa? Aku tidak mendapatkan kekayaan, aku hanya mendapatkan kutukan. Aku merasakan bisikan-bisikan di dalam kepalaku menjadi lebih kuat. Kali ini, bisikan itu bukan lagi gumaman samar, melainkan sebuah suara yang jelas dan dingin. Suara itu berkata, "Tubuh ini milikku sekarang. Jiwamu adalah harga yang kau bayar, dan kau akan selamanya terjebak dalam kegelapan." Aku ambruk ke lantai, merasakan jiwaku yang asli seperti terdorong ke sudut terdalam dari kesadaranku sendiri. Ini bukan lagi mimpi buruk. Ini adalah kenyataan. Aku telah kehilangan tubuhku. Aku telah kehilangan suaraku. Aku telah kehilangan diriku. Sejak saat itu, hari-hariku menjadi neraka yang nyata. Aku seperti robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Aku makan, tidur, dan bergerak. Tapi semua itu terasa seperti dilakukan oleh orang lain. Kakekku tidak pernah berani mendekatiku. Dia hanya menyiapkan makanan dan meninggalkannya di depan pintu kamarku. Aku tahu yang dia lihat bukanlah aku, melainkan entitas yang mengambil alih. Aku mencoba melawan. Setiap kali roh itu mencoba mengangkat tanganku atau menggerakkan kakiku, aku melawan dengan seluruh kekuatanku. Tapi sia-sia. Jiwaku terasa kecil, terpojok di sudut pikiranku sendiri, tak berdaya. Teror yang sesungguhnya datang setiap kali aku tidur. Saat tubuhku yang dikendalikan oleh roh itu terlelap, jiwaku yang asli kembali ke makam keramat itu dalam mimpi. Itu bukan mimpi biasa. Itu adalah kenyataan yang mengerikan. Aku melihat diriku, Adam yang asli, terbaring kaku di atas gundukan tanah yang lembab, terbungkus kain kafan. Jiwaku melayang di atas tubuhku, tidak bisa kembali. Aku mencoba berteriak, memanggil, tapi suaraku hanya berupa bisikan hampa. Di sekeliling makam, aku melihat bayangan-bayangan. Mereka menertawakanku. Mereka berbisik, "Kau tidak bisa kembali, kau sudah membayar harganya." Aku melihat mereka melompat-lompat di atas tubuhku yang terbaring tak berdaya. Aku merasa sangat kesepian, terisolasi, dan ketakutan. Puncaknya adalah saat aku melihat wajahku sendiri dalam mimpi itu. Wajah yang pucat, matanya terpejam, dan bibirnya membiru. Aku bisa melihat tubuhku membusuk perlahan di dalam makam itu. Roh itu tidak hanya mengambil alih, tapi juga membiarkan tubuh asliku mati perlahan di sana. Aku terbangun dari mimpi itu dengan napas terengah-engah. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku tahu ini adalah cara roh itu menyiksaku. Dia ingin aku melihat betapa tragis nasibku. Dia ingin aku melihat bagaimana dia membiarkan tubuhku yang asli membusuk, sementara dia menikmati kebebasan di dunia nyata menggunakan tubuhku. Setiap kali aku menutup mata, aku tahu aku akan kembali ke makam itu, menjadi penonton yang tak berdaya atas kematianku sendiri, dan aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan di neraka mimpi ini. Rasa takut itu membuatku sulit tidur. Aku mencoba bertahan terjaga selama mungkin, memaksakan mataku tetap terbuka. Tapi tubuhku yang kini bukan milikku, butuh istirahat. Aku tak bisa melawannya. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu yang sepi, kakek melintas di depanku. Dia membawa nampan berisi makanan, tatapan matanya tetap menghindari tatapanku. Aku merasa kasihan padanya. Dia pasti merasa bersalah karena telah menipuku. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin menjelaskan bahwa aku masih di sini, terjebak di dalam tubuh ini. Aku mencoba membuka mulutku, mencoba memaksakan suara asliku keluar. Maafkan aku." Namun yang keluar bukanlah suaraku. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat dalam dan mengerikan keluar dari tenggorokanku. Suara itu bukan suara manusia. Itu seperti suara geraman dari binatang buas, bercampur dengan bisikan yang tajam. "Hentikan!
Jangan bicara dengannya." Suara itu menggema di seluruh ruangan. Kakek tersentak, nampan di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Dia mundur, menatapku dengan mata melotot karena terkejut dan takut. Aku bisa merasakan lidahku bergerak sendiri di dalam mulutku. Aku berusaha menutup mulutku, tapi rahangku terkunci. Roh itu yang berada di dalam diriku sedang berbicara. Dia tidak butuh pengakuanmu, Adam. Dia hanya butuh tubuh ini. Dan sekarang, tubuh ini adalah milikku. Aku yang menguasai. Aku bisa merasakan kemarahan roh itu. Dia tidak suka aku mencoba berkomunikasi dengan kakek. Aku merasakan ledakan energi dingin yang menyebar dari dadaku ke seluruh tubuh, membuatku gemetar hebat. Roh itu sekarang punya kendali penuh. Kakek mundur selangkah demi selangkah, wajahnya pucat pasi. Dia memunguti pecahan piring dengan tangan gemetar. Aku mencoba menggerakkan tanganku untuk membantunya, tapi tanganku tidak mau bergerak. Aku hanya bisa duduk di sana, tak berdaya, menyaksikan betapa takutnya kakek kepadaku. Ini lebih buruk dari neraka. Aku tidak hanya terjebak, tapi aku juga menjadi alat untuk menyakiti orang yang kucintai. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan roh ini selanjutnya, dan aku takut. Aku benar-benar takut. Sejak insiden dengan kakek, aku jadi lebih sering menyendiri di kamar. Roh di dalam diriku seolah ingin memutus semua hubunganku dengan dunia luar. Ia menggerakkan tubuhku untuk makan, minum, dan tidur, tapi tidak pernah membiarkanku berinteraksi dengan kakek. Aku seperti tawanan dalam tubuhku sendiri. Suatu malam, rasa haus yang tak tertahankan membuatku pergi ke dapur. Lampu remang-remang di dapur hanya menambah kesan menyeramkan. Saat aku membuka keran air, aku melihat genangan air di wastafel. Aku membungkuk untuk meminumnya, tapi tiba-tiba aku terhenti. Di permukaan air yang keruh itu, ada pantulan wajahku. Tapi, itu bukan aku. Refleksi itu terlihat sangat tua. Kerutan-kerutan dalam terpahat di dahinya, dan matanya cekung, gelap, dan penuh amarah. Wajah itu terlihat seperti mayat yang baru bangkit dari liang lahat. Aku bisa melihat taring kecil menyembul dari bibirnya yang kering. Itu adalah wajah yang pernah kulihat sekilas di cermin. Tapi kali ini jauh lebih jelas. Aku tersentak dan menjauh dari wastafel. Jantungku kembali berdebar tak karuan. Aku mematikan keran air dan pantulan itu lenyap. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa itu hanya ilusi, efek cahaya yang buruk. Tapi rasa penasaran dan ketakutan membuatku kembali. Perlahan, aku mendekati jendela kamar yang gelap. Aku menempelkan wajahku ke kaca jendela. Aku bisa melihat pantulanku di sana. Di sana, di antara bayangan pohon dan pantulan bulan, aku melihat wajah yang sama. Wajah tua dan mengerikan itu menatapku. Tatapannya penuh kebencian, seolah-olah itu adalah wujud aslinya yang kini berbagi tubuh denganku. Tiba-tiba, senyuman lebar yang menyeramkan muncul di wajah refleksi itu. Senyuman itu bukan senyumanku. Itu adalah seringai yang dingin dan jahat. Aku bisa merasakan otot-otot di wajahku bergerak, meniru senyuman yang sama. Aku menjauh dari jendela, terengah-engah. Aku sudah tidak bisa mempercayai mataku. Aku bahkan tidak bisa mempercayai wajahku sendiri. Aku tahu apa yang kulihat di refleksi itu bukanlah ilusi. Itu adalah kebenaran yang mengerikan, sebuah cerminan dari entitas yang kini mendiami tubuhku. Dan aku, Adam yang asli, terjebak di dalam sini, menyaksikan diriku perlahan-lahan berubah menjadi monster. Aku kembali ke kamar, tubuhku gemetar. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kupercaya. Aku takut untuk melihat cermin lagi. Takut untuk melihat pantulan wajah yang bukan milikku. Aku merasa jiwaku semakin ditarik ke dalam kegelapan, seolah ada dinding transparan yang memisahkan aku dari tubuhku sendiri. Kakek datang ke kamarku malam itu. Dia membawa secangkir teh hangat, meletakkannya di meja, dan duduk di depanku. Dia menatapku, tapi kali ini dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ada campuran rasa takut, penyesalan, dan kesedihan yang mendalam di matanya. "Adam," katanya, suaranya parau. "Aku harus memberitahumu kebenarannya." Roh di dalam diriku mencoba menggerakkan kepalaku untuk berbalik, untuk tidak mendengarkan.
Tapi aku melawan dengan seluruh sisa kekuatanku. Aku ingin tahu. Aku harus tahu. Kakek menarik napas dalam-dalam. Di malam itu, di makam leluhur, tidak ada kesaktian yang dibagikan. Yang ada adalah ritual penukaran. Roh sang penjaga itu bukanlah penjaga yang baik hati. Dia adalah roh kuno yang telah terjebak di sana selama berabad-abad. Dia haus akan wadah baru, tubuh baru. Setiap malam satu suro, dia akan membuka gerbang untuk menarik jiwa-jiwa putus asa, jiwa-jiwa seperti dirimu, yang rela melakukan apa saja demi kekayaan. Aku tahu kau datang padaku karena putus asa. Aku melihatnya. Aku seharusnya melindungimu, cucuku. Tapi godaan itu juga terlalu besar bagiku. Dia berjanji akan memberiku sebagian kecil kekuatannya jika aku membawakan wadah baru untuknya. Aku serakah. Aku merasa hancur. Kakekku sendiri yang mengantarku ke dalam perangkap ini. Aku hanya pion dalam permainan yang mengerikan. Kau berbaring di atas makamnya, dan saat kau merasakan hawa dingin itu, saat kau pingsan, saat itu juga rohnya memasuki tubuhmu dan menukar jiwamu. Jiwa Adam yang asli sekarang terkunci di sana, di dalam makam itu, di mana tubuh aslimu perlahan-lahan membusuk. Dia mengambil tubuhmu, sementara kamu mengambil alih tempatnya di dalam kubur. Air mata mengalir di pipiku, tapi tubuh ini tak bisa bergerak. Aku bisa merasakan roh di dalamku tertawa dengan kemenangan. Dia telah menipuku dan kakekku adalah kaki tangannya. Sekarang dia yang mengendalikan. Kekuatan yang kau rasakan di tubuh ini, itu adalah kekuatannya, bukan milikmu. Kau telah menukar dirimu dengan penjara abadi. Aku minta maaf, cucuku. Aku minta maaf. Kakek menangis terseduh-seduh, sementara aku, yang kini hanya menjadi penonton dalam tubuhku sendiri, hanya bisa merasakan keputusasaan yang luar biasa. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku kehilangan segalanya. Setelah kakek pergi, aku hanya bisa terduduk di lantai, merasakan kehampaan yang tak terhingga. Aku bukan lagi Adam. Aku hanya sebuah kesadaran yang terjebak dalam tubuh yang dikendalikan oleh entitas jahat. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah percikan api muncul di sudut jiwaku. Amarah. Amarah pada roh itu. Amarah pada kakekku. Dan amarah pada diriku sendiri karena begitu bodoh. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini. Aku harus kembali. Aku harus mendapatkan tubuhku lagi. Aku mencoba melawan kendali roh itu. Aku memaksa tubuh ini untuk bergerak. Butuh waktu, tapi sedikit demi sedikit aku bisa menggerakkan jari-jariku, lalu tanganku. Aku bisa merasakan roh itu di dalam diriku, terkejut dan marah karena aku melawannya. Dia berteriak dalam pikiranku, suara yang sama yang keluar dari mulutku. Kau tidak bisa melawanku. Kau sudah kalah. Tapi aku terus melawan. Aku ingat kata-kata kakek. Jiwa Adam yang asli sekarang terkunci di sana, di dalam makam itu. Itu berarti aku masih ada. Dan jika aku masih ada harapan. Malam itu, aku memaksa tubuhku yang dikendalikan untuk mencari kakek. Kakek terkejut melihatku. Matanya penuh ketakutan, tapi aku memaksakan tanganku untuk meraih bahunya. Aku memaksakan diriku untuk berkomunikasi, bukan dengan suara, tapi dengan tatapan mataku. Tatapan yang berteriak, "Tolong aku, kek. Ada cara untuk kembali." Kakek menatap mataku dan aku tahu dia melihat percikan Adam yang asli di sana. Air matanya kembali mengalir. Ada satu cara, katanya. Suaranya pelan dan ragu-ragu. Kau harus kembali ke makam itu. Kau harus membuka gerbang yang tertutup. Gerbang apa? Tanyaku. Meski yang keluar dari mulutku adalah geraman yang asing. Pintu masuk rohmu, pintu yang tertutup saat dia masuk. Kau harus berbaring lagi di sana, dan jiwa aslimu harus membuka gerbang itu dari dalam. Kau harus melawan roh itu di wilayahnya sendiri. Ini adalah pertarungan hidup atau mati. Aku harus kembali ke tempat yang paling kuseramkan, makam yang telah menjadi kuburanku. Ini adalah awal dari pertempuran yang menentukan.
Malam itu aku memaksa tubuhku untuk berjalan kembali ke hutan. Setiap langkah terasa berat karena roh di dalam diriku melawan dengan sekuat tenaga. Dia meraung dalam benakku, "Kau bodoh, kau akan menghancurkan kita berdua. Lebih baik kau jadi budakku daripada mati." Namun aku mengabaikannya. Jiwaku sudah muak menjadi tawanan. Aku tiba di makam keramat itu lagi. Suasana sama mencekamnya seperti malam satu suro yang lalu. Aroma tanah basah dan hawa dingin kembali menyelimuti. Aku membentangkan kain kafan yang kubawa dari rumah, lalu berbaring di atas gundukan tanah yang lembab. Aku memejamkan mata, memusatkan seluruh pikiranku untuk masuk ke dalam. Aku merasakan roh di dalamku panik. Dia mencoba menggerakkan tubuhku untuk bangun, tapi aku melawannya dengan kekuatan mental yang tersisa. Kesadaranku terasa melayang, jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku merasa diriku keluar dari tubuh ini. Tiba-tiba, aku mendapati diriku berdiri di tengah makam itu. Dan di hadapanku, terbaring kaku, adalah tubuhku yang asli. Tubuh Adam, yang pucat dan terbungkus kain kafan. Jiwaku melayang di atasnya. Di depanku muncul sosok yang mengerikan, sebuah entitas yang sangat tua. Wajahnya sama seperti refleksi yang kulihat di cermin. Mata merahnya menyala dan dia menyeringai lebar. Itu adalah sang penjaga. "Kau bodoh," katanya dengan suara yang menggema. "Kau datang untuk melawan di wilayahku. Tubuh itu sudah menjadi wadahku. Jiwamu adalah makananku." Roh itu melayang, berubah menjadi bayangan hitam raksasa yang mencoba menelan jiwaku. Aku menghindar. Aku tahu aku tidak punya kekuatan fisik di sini. Aku hanya punya kemauan. Aku ingat kenangan terindahku. Senyum orang tua, tawa teman-teman. Aku mengumpulkan semua kenangan itu, semua alasan mengapa aku harus hidup. Aku melawan dengan seluruh jiwaku. "Kau pembohong!" teriakku, suaraku kembali jernih di alam ini. "Kau mengambil apa yang bukan milikmu. Kembalikan tubuhku. Kembalikan hidupku." Pertarungan pun dimulai. Bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan kehendak. Roh itu menyerang dengan bayangan-bayangan menakutkan, mencoba membuatku putus asa. Dia menunjukkan kenangan kegagalanku, keputusasaanku. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus berteriak, menuntut kebebasan. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku. Aku harus menang. Aku terus melawan. Aku membayangkan wajah kakekku yang ketakutan. Aku membayangkan senyum orang tuaku. Aku memegang erat setiap kenangan indah yang kumiliki, menggunakannya sebagai tameng melawan serangan roh itu. Dia semakin marah, geram karena tidak bisa menghancurkan semangatku. Aku berteriak, "Kau pikir kau bisa mengambil hidupku? Hidupku ini lebih berharga dari kesaktian 1000 tahunmu." Amarahku seolah menjadi api yang membakar roh itu. Dia menjerit, suaranya melengking tajam dan menyakitkan. Aku bisa merasakan kekuatannya melemah. Dia mundur perlahan-lahan. Saat itu aku melihat sebuah cahaya di belakang tubuhku yang terbaring. Sebuah gerbang kecil yang bersinar, pintu masuk ke tubuhku. Itu adalah gerbang yang kakekku sebutkan. Dengan seluruh sisa kekuatanku, aku berlari ke arah gerbang itu. Roh itu mencoba menghentikanku, melontarkan bayangan-bayangan yang menjerat kakiku. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya melihat cahaya itu. Aku berhasil sampai ke gerbang. Aku merasakan ada tarikan yang sangat kuat, seperti magnet. Aku melirik ke belakang. Roh itu meraung, tubuhnya mengecil dan menghilang ke dalam kegelapan. Dia sudah kalah. Dan detik berikutnya, aku merasakan diriku ditarik kembali, masuk ke dalam. Aku merasakan sensasi dingin di dadaku, tapi kali ini bukan sensasi yang menyeramkan, melainkan rasa yang familiar. Aku merasakan tubuhku kembali satu persatu. Jantungku berdetak, paru-paruku terisi udara. Aku kembali, aku berhasil, aku terbangun. Fajar sudah menyingsing. Cahaya matahari kembali menerpa wajahku. Aku membuka mataku dan melihat langit yang cerah. Aku merasakan tanah di bawah punggungku, merasakan embun di wajahku. Aku mengepalkan tanganku, merasakan kekuatan yang familiar. Ini adalah tanganku. Aku bangkit dengan cepat. Aku menyentuh wajahku, menyentuh dadaku. Aku bergerak, berlari, melompat.
Aku bisa merasakan setiap ototku. Aku berteriak, "Aku kembali! Aku kembali!" Suaraku terdengar serak, tapi itu adalah suaraku yang asli. Aku bergegas pulang, melewati hutan yang kini tidak lagi terasa menyeramkan. Aku berlari menuju rumah kakekku, siap untuk menghadapi segalanya. Aku sampai di rumah dan langsung masuk. Kakek sedang duduk di teras, memandangi hutan dengan tatapan kosong. Dia terlihat sangat tua, seolah beban rasa bersalah telah menghancurkannya. "Kek, nah aku kembali!" teriakku. Kakek menoleh, matanya membelalak. Dia melihatku, melihat Adam yang asli. Dia melihat sorot mataku yang sudah kembali. Tanpa ragu, dia berlari dan memelukku erat-erat, menangis terseduh-seduh. "Adam, kamu kembali. Kamu kembali." Dia terus mengulanginya. Setelah tangisnya reda, kakek memintaku menceritakan semuanya. Aku menceritakan pertarunganku di alam gaib, perlawananku terhadap roh jahat itu. Kakek hanya bisa mengangguk, menyesali kebodohannya. "Aku sangat menyesal, Nak. Aku serakah. Aku mengira dia akan memberimu kesaktian, tapi dia hanya butuh wadah. Aku hampir mengorbankan cucuku sendiri. Aku memaafkannya. Aku tahu dia juga korban dari janji palsu yang menggiurkan." Namun ada hal aneh yang kurasakan di dalam tubuhku. Meskipun aku sudah kembali, aku merasakan hawa dingin yang masih menetap di dadaku. Aku juga menyadari bahwa panca indraku menjadi lebih tajam. Aku bisa mendengar suara bisikan dari jauh. Aku bisa melihat bayangan-bayangan sekilas. Aku memiliki sebagian kecil dari kesaktian yang dijanjikan itu. Kakek menyadarinya. "Roh itu meninggalkan jejak di dalam dirimu," katanya. "Dia tidak pergi sepenuhnya. Kekuatannya yang kecil masih ada di dalam tubuhmu. Tapi itu bukan kekuatanmu. Itu adalah sisa-sisa dirinya. Aku merasa takut. Aku tidak menginginkan kekuatan ini. Kekuatan ini didapat dari pengorbanan yang mengerikan. Aku tahu bahwa menggunakan kekuatan ini berarti aku mengakui perjanjian jahat itu. Aku tidak akan menggunakannya, Kek," kataku dengan tegas. "Aku tidak mau lagi berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Aku hanya ingin hidup normal. Meskipun aku berhasil kembali, aku tahu ada harga yang harus kubayar. Aku tidak mendapatkan kekayaan, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih buruk. Penyesalan dan sebuah kekuatan mengerikan yang selalu ada di dalam diriku. Malam satu suro telah mengubahku selamanya. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk pulang ke kota. Aku tidak bisa tinggal di desa lagi. Setiap sudut desa mengingatkanku pada makam itu, pada bisikan-bisikan, pada rasa sakit yang kurasakan. Kakek mengerti. Dia memelukku untuk terakhir kalinya, memohon maaf, dan memintaku untuk melupakan semua ini. Tapi bagaimana aku bisa lupa? Hidupku di kota kembali normal, tapi aku tidak. Aku memiliki pekerjaan yang lebih baik sekarang, seolah karma membayarku kembali karena perjuanganku. Namun, aku tidak pernah merasa bahagia. Aku selalu merasa seperti ada bayangan yang mengikutiku. Aku bisa merasakan tatapan mata makhluk tak kasat mata, bisikan-bisikan yang tak terdengar oleh orang lain, dan hawa dingin yang menusuk. Aku menyadari, kekuatan yang tertinggal ini adalah kutukan. Setiap kali aku merasa putus asa, suara jahat itu muncul di benakku, membujukku untuk menggunakan kekuatan itu. "Kau bisa kaya, kau bisa memiliki segalanya, kau hanya perlu menggunakan kami," bisiknya. Tapi aku selalu menolaknya. Aku belajar dari kesalahanku. Kekuatan dari jalan pintas tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Itu hanya akan membawa kehancuran. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku tidak ingin ada orang lain yang mengalami nasib yang sama denganku. Aku ingin menceritakan kisahku, bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk memperingatkan. Aku duduk di depan laptopku, mulai mengetik cerita ini. Setiap kata yang kutulis adalah pengakuan, setiap kalimat adalah peringatan. Aku tahu ceritaku akan terdengar seperti fiksi, seperti dongeng horor yang berlebihan. Tapi aku juga tahu bahwa di luar sana ada orang-orang yang putus asa sepertiku dulu, yang mungkin akan mencari jalan pintas. Aku harus menjadi suaranya. Suara yang hilang karena kesalahan. Suara yang kembali untuk menceritakan kebenaran. Aku tidak akan membiarkan roh itu menang.
inilah tujuanku sekarang. Aku akan menceritakan segalanya dari awal hingga akhir di channel Hilang Suara. Karena aku tahu di luar sana mungkin ada orang yang mendengarkan, orang yang membutuhkan peringatan ini. Dan ini adalah tanggung jawabku untuk mencegah mereka jatuh ke dalam jurang yang sama denganku. Kisahku berakhir di sini. Tapi pelajaran hidup yang kudapat tidak akan pernah berakhir. Aku telah belajar bahwa ada beberapa pintu yang lebih baik tidak pernah dibuka, meskipun rasa penasaran atau keputusasaan mendorongmu. Aku sudah melangkah melewati pintu itu. Aku membayar harganya bukan dengan harta, tapi dengan jiwaku sendiri. Aku kehilangan jati diriku. Aku kehilangan kendaliku. Aku harus berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan tubuhku kembali. Meskipun aku berhasil, aku tahu ada konsekuensi yang akan menemaniku seumur hidup. Setiap kali aku merasa dingin di dadaku, aku tahu roh itu masih ada di sana, menunggu kesempatan untuk kembali. Aku hidup dengan teror yang nyata setiap hari. Kekayaan dan kesaktian yang dijanjikan hanyalah ilusi. Itu adalah umpan untuk menarik jiwa-jiwa yang putus asa ke dalam perangkap. Seharusnya aku mendengarkan kakekku. Seharusnya aku percaya pada intuisi dan firasat buruk yang kurasakan. Tapi sekarang, aku sudah tahu. Aku tidak akan pernah lagi mencari jalan pintas. Aku akan meraih kesuksesan dengan keringatku sendiri. Aku tidak akan pernah menukar jati diriku atau jiwaku dengan apapun. Aku sudah mengalami neraka itu dan aku tidak akan kembali. Jadi, untuk kalian yang mendengarkan cerita ini, dengarkan baik-baik. Jika ada janji yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, itu pasti sebuah jebakan. Jangan biarkan keputusasaanmu membutakanmu. Jangan birokkan dirimu dengan janji kekayaan instan. Karena harga yang harus kau bayar mungkin bukanlah uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku mengakhiri ceritaku dengan satu pesan terakhir. Jangan pernah menukar jati dirimu demi apapun, karena kau mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Terima kasih telah mendengarkan kisahku. Aku adalah Adam dan suaraku kini kembali. Dan itulah kisah Adam. Sebuah kisah yang mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati, terutama di malam 1 Suro. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya.